Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita masih membahas tentang listrik statis ya. Ini merupakan materi paling akhir. Begitu ya. Jadi sesuai janji Pak Guru pada video yang lalu, bahwasanya Pak Guru akan menunjukkan tentang beberapa contoh kapasitor ya. Begitu. Lalu bagaimana cara membuat kapasitor? Oke, Pak Guru akan tunjukkan ya. Di sini ini ada kapasitor elektrolit. Nah ini ya, nah bisa kelihatan ke tidak? Ini kelihatan ya. Ini namanya kapasitor elektrolit. Begitu, dia memiliki dua kaki. Nah ini kakinya ada dua, yaitu. Nah salah satu kakinya ini, nah ini lihat, di sini ada min, ya, ada garisnya ini min, ya, min. Tanda min berarti kaki yang ini adalah kaki negatif, berarti yang sebelahnya adalah kaki positif. Begitu, ya. Jadi kalau kapasitor elektrolit, ya, kalau kita mau pakai, ya, itu harus diperhatikan betul kaki-kakinya ini, yaitu jangan sampai terbalik. Oke, yang positif ya dimasukkan ke kaki positif, yang negatif ke negatif, begitu ya. Kalau terbalik nanti kapasitornya ini akan rusak. Ya. Contoh penggunaan kapasitor elektrolit dalam sebuah komponen dalam sebuah alat elektronik itu adalah contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini adalah kapasitor elektrolit. Ya, yang ini. Ini kapasitor elektrolitnya. Jadi terlihat di sini jelas ya, ini tanda negatif. Berarti kaki yang ini adalah kaki negatif, yang sebelahnya berarti kaki positif. Ya. Nah, di dalam alat elektronik ini ya, ini adalah balas. Tahu balas apa? Balas itu penyeimbang ya, yang dipakai di lampu-lampu elektronik, lampu-lampu kayak begini ya, lampu yang di atas itu di sana, yang di sana ya, lampu kayak begitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya lampu seperti itu di rumah, begitu, oke, sudah, nah, oke. Jadi kalau kalian punya lampu seperti itu di rumah sudah rusak, ya toh? Nanti kamu potong bagian belakangnya, nanti kamu akan dapatkan yang seperti ini. Ini berfungsi sebagai balas atau trafo. Ya, trafo. Ini trafonya. Oke? Jadi mudahnya seperti itu. Ini namanya trafo elektronik, ya, atau balas elektronik. Oke? Di samping ada kapasitor elektrolit seperti ini, ya. Di dalam alat ini juga terdapat kapasitor ini yang warnanya hijau, ya. Ini warnanya hijau, kelihatan kan tidak? Ini yang warna hijau ini, ya. Ini adalah kapasitor poliester, ya. Ini namanya kapasitor poliester, ya. Kenapa disebut kapasitor poliester? Masih ingat kan? Jadi karena apa? Sekatnya, jadi antara dua kepingan itu disekat begitu dengan bahan poliester. Oke, begitu. Baik, sekarang anak-anak Pak Guru tunjukkan ya, Pak Guru tunjukkan tentang bagaimana caranya membuat kapasitor, ya, cara membuat kapasitor. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama ini, ya, ini kabel. Dua buah kabel, kebetulan ini kabel merah dan hitam, ya, kabel merah hitam yang sudah dikupas hingga ada ya, ini ya, tembaganya kelihatan, ini tembaga serabutnya, ya, yang berbentuk serabut ini, ya, tembaga berbentuk serabut sudah kelihatan. Lalu berikutnya adalah ini, ya, ini adalah aluminium foil, ya, aluminium foil. Biasa dipakai untuk membungkus makanan, lihat ya. Nah, ini aluminium foil, ada dua buah, ya. Oke.
Ini aluminium foil 2 buah. Lalu berikutnya adalah plastik. Nah, ini biasa dipakai untuk cover. Nah, ini plastik cover ya. Plastik cover seperti ini. Oke. Kebetulan warnanya biru. Nah, mana ini? Oh ya, ini satu. Jadi cara membuatnya seperti ini. Ya. Pertama letakkan ini plastik cover ya, satu. Oke. Lalu ini berfungsi sebagai logamnya ya, logam. Nah, seperti ini. Kita taruh. Lalu kita taruh kabelnya satu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, begini, lalu dilapisi lagi dengan plastik, ya, taruh di atasnya seperti ini, ya, nah, seperti ini, oke, lalu taruh lagi aluminium foil yang kedua, ya, kedua seperti ini. Ya, lalu tutup lagi dengan plastik ini cover. Oh sorry, maaf. Ini kabel yang kedua belum dipasang ya. Oke, kita pasang kabel yang kedua. Oke, kabel kedua. Nah, oke, seperti ini ya. Kalau sudah baru digulung ya, digulung. Oke, digulung seperti ini. Nah, kita gulung ya, gulung pelan-pelan. Jadi seperti itu, digulung. Sudah, kalau sudah digulung baru diisolasi ya, biar tidak terbuka. Diberi isolasi, nah, diikat pakai isolasi ya, nah, seperti ini ya. Isolasi ya. Satu lagi. Nah, sudah. Oke, seperti ini ya. Maka jadilah ini sebuah kapasitor. Oke, kapasitor. Nah, ini kapasitor apa namanya? Ya, ini plastik ya, poliester. Jadi ya kita sebut sama ya, ini adalah kapasitor poliester. Seperti itu ya. Nah, tinggal nanti kalau untuk menguji ya, apakah kapasitor ini berfungsi atau tidak, begitu. Nah, di sini kan ada, oke, ya. Nah, nanti dimuati, diisi dengan menggunakan sumber arus ya. Bisa dicoba menggunakan sumber arus searah ya. Misalnya yang nanti kabel hitam ditaruh di kutub negatif ya, yang ini diisi dengan dihubungkan dengan kutub positif yang merah. Oke? Nah, seperti itu. Nanti anak-anak Pak Guru janji kalau kalian sudah masuk ya, kita sudah bertatap muka langsung. Oke? Kita akan praktikum cara menghitung besarnya muatan listrik yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor, yaitu itu berapa, begitu, itu bisa kita hitung, yaitu, dan alatnya sudah Pak Guru buat, begitu, tinggal perbaikan sedikit-sedikit saja, begitu, ya. Jadi nanti kalian bisa praktikum di tempat ini, di lab ini,
Begitu, sehingga dengan demikian kalian bisa akan memiliki pemahaman yang lebih baik lagi tentang listrik statis ini. Oke, begitu ya. Nah, sebagai penutup dalam perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ya, mari kita coba mengerjakan satu soal, yaitu satu soal yang ada di buku kalian ini. Mana? Coba lihat. Ya. Karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belum membahas tentang soal yang berkaitan dengan rangkaian kapasitor. Ya. Sekarang mari kita coba mengerjakan soal yang berkaitan dengan rangkaian kapasitor. Coba lihat di buku kalian halaman 105, ya, halaman 105. Oke. Ini ada soal yang cukup sederhana, ya. Nah, lihat halaman 105, ya, 105. Ini soal nomor berapa? Oh, 36 ini saja. Soal nomor 36. Nah, soalnya ini saya bacakan ya. Tentukan beda potensial dan tentukan beda potensial ya. Jadi tentukan beda potensial dan muatan tiap-tiap kapasitor ya. Muatan tiap-tiap kapasitor untuk rangkaian berikut ya. Untuk rangkaian berikut ya. Oke, kita ini banyak contoh rangkaiannya ya. Ada dua contoh ya. Kita kerjakan yang A dulu ya, yang A. Jadi gambar rangkaiannya lihat di buku kalian itu ya. Gambar rangkaiannya adalah seperti ini. Ya, ini ada sumber arus. Ini V 6 volt. Ya. Terus di sini ada dua buah kapasitor. Yang kapasitasnya ini 10 mikrofarad, yang ini 2 mikrofarad. Oke. Terus di sini ada lagi kapasitor dengan kapasitas 6 mikrofarad. Ya, oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya gambarnya. Jadi ditanyakan tentukan beda potensial dan muatan tiap-tiap kapasitor untuk rangkaian berikut ya. Oke, seperti ini. Baik, mari kita coba kerjakan. Jadi perhatikan yang ini adalah C1, yang ini adalah C2, yang ini adalah C3. Maksudnya kapasitor ketiga. Ya, seperti itu. Nah, di sini ini plus, ini min ya. Oke. Jadi nanti arus listrik itu akan masuk ke sini, ya. Arus listrik masuk ke sini. Nah, nanti setelah sampai di percabangan sini, arus listriknya akan terpecah menjadi dua. Nah, ke sana ya, dengan ke sini. Oke. Seperti itu. Ya. Itu pertama yang harus kalian ketahui ya. Jadi arus listriknya akan terpecah melewati kapasitor 3 dan yang kedua ini akan melewati kapasitor kedua dan kapasitor pertama. Gitu ya. Oke. Nah, dari gambar ini juga akan jelas terlihat ya, gimana? Ini adalah rangkaian seri. Gitu ya. Rangkaian seri kapasitor. Ini dengan ini adalah rangkaian paralel. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu kapasitas pengganti atau kapasitas total untuk yang ini dulu, rangkaian seri. Nah, seperti ini ya. Anggap ini adalah rangkaian seri. Oke, seperti itu ya. Oke, mari kita kerjakan. Rangkaian seri kapasitor, rangkaian seri berarti ya, jangan lupa RS. Seperti ini cara menghitungnya, karena ini rangkaian seri berarti gimana? 1/C1 ditambah dengan 1/C2. Begitu ya. Nah, oke. Jadi berapa? 1/10 ditambah dengan 1/2. Oke, kita pakai penyebut 10. Ya, ini 1
Nah, ini dibagi 2 adalah 5. Berarti 6/10. Oke. Ini masih 1/RS. Nah, begitu ya. Sehingga dengan demikian RS-nya sama dengan 10/6. Ya, sama-sama dibagi 2 berarti 5/3 mikrofarad. Nah, ini ya, yang ini, yang rangkaian serinya. Nanti rangkaian serinya baru diparalelkan dengan C3. Ya, diparalelkan dengan C3. Oke? Nah, oke, ya. Sehingga rangkaian paralelnya adalah kan begitu. Jadi RS ditambah dengan C3. RS-nya berapa? 5/3 ditambah ya. Berapa? C3-nya? 6. Nah, oke. Jadi dapatnya berapa ini anak-anak? Kita misalnya di sini 3. Berarti ini 5 ditambah dengan 18. Gitu ya. Oke. Jadi sama dengan berapa ini? 23/3 ya, mikrofarad. Ini adalah rangkaian kapasitas totalnya. Kenapa kita harus menghitung kapasitas totalnya ini? Gitu. Ini sekedar untuk nanti kita mengecek kebenaran dari pekerjaan kita. Seperti apa nanti ya? Nanti Pak Guru tunjukkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kapasitas totalnya yang ini ya, ini adalah kapasitas totalnya sudah kita ketahui, maka kita bisa menghitung berapa sih ya toh muatan total yang begitu ya. Ini penting. Berapa muatan total yang mengalir begitu di dalam rangkaian ini. Ya. Nah, begitu di keseluruhan. Ya. Kita gunakan persamaan apa? C sama dengan Q/V. Oke, C-nya ya kita pakai ini. 23/3. Q ini yang ditanyakan, ya toh? Lalu V-nya adalah 6. Oke, sehingga dengan demikian Q sama dengan saya tulis kembali ya, 23/3 kali 6. Oke, ini coret dengan ini. Begitu ya. Ya. Dapat berapa? 2 kalikan 23. Ya, 2 kalikan 23. Berarti sama dengan 46. Nah, ya. Satuannya mikrokolom. Seperti itu, ya. Atau ditulis Q sama dengan 46 kali 10 pangkat min 6 kolom. Boleh. Ya. Nah, ini menjadi patokan bagi kita pada saat menghitung berapa muatan pada masing-masing kapasitor. Ya, jadi muatan total nanti di ketiga kapasitor itu maksimal segini 46. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi itu gunanya kita menghitung seperti ini, ya. Ini untuk mengecek nanti kebenaran dari pekerjaan kita. Oke? Nah, baik. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita lihat apa yang diminta dalam soal. Jadi tentukan potensial dan muatan potensial. Kita lihat potensial. Ya. Ini anggap jadi satu dulu ya. Jadi satu, jadi sebuah kapasitor yaitu penggantinya begini kan, 5/3 mikrofarad ya, ini satu ya, anggap ini jadi satu begitu, terus ini juga begitu ya. Nah, ini dengan ini dirangkai paralel ya toh? Karena rangkaian paralel maka tegangan pada kapasitor C3 itu akan sama dengan tegangan pada kan begitu ya toh? Tegangan pada apa anak-anak? Pada RS. Oke, begitu. Jadi begitu ya. Oke, beda potensial. Ya, beda potensial ya. Ya, beda potensial pada begitu ya.
pada C3 itu adalah 6 volt. Sama dengan tegangan sumber. Ya. Lalu beda potensial pada RS, ya. RS, ingat, RS. Ya. Beda potensial pada RS, ya, RS begitu. Jadi VRS itu sama dengan 6 volt. Iya kan? 6 volt. Oke? Nah, sekarang kita hitung berapa beda potensial pada C1 dan C2. Begitu kan? Ya? Nah, oke. Nah, sekarang mari kita hitung pada ini, di sini dulu ya. Sekarang misalnya ini kita bikin, misalnya ini A, ini B, yang ini C. Oke? Begitu ya? Ya? Bisa? Jadi nanti VAB ya, VAB itu sama dengan, ya, gunakan persamaan ini anak-anak. Nah, sini. Nih, persamaan ini ya. Ya, VAB berarti sama dengan berapa? VAB sama dengan Q dibagi dengan C. Ya, tentu saja ini adalah C. Kalau C1 ya, VAB sini ya. Ini ke sini berarti ini adalah C2. Oke. Sedangkan V apa lagi? VBC itu adalah Q dibagi dengan C1. Ya kan? Nah, ingat di sini C1 dengan C2 ini adalah rangkaian seri. Ya, rangkaian seri. Oke? Karena rangkaian seri berarti yang sama apa? Muatan pada masing-masing kapasitor. Walaupun kapasitasnya berbeda, tapi muatan yang mengalir pada atau yang tersimpan di dalam C1 dengan C2 itu besarnya sama. Sekali lagi, karena dia dirangkai seri. Oke, nah sekarang mari kita hitung, ya kan? Kalau di sini kan kita belum bisa ini, ya kan? Belum bisa kan menghitung VAB dan VBC, belum bisa. Kenapa? Karena kita belum menghitung berapa besarnya muatan pada masing-masing kapasitor. Oleh karena itu kita hitung dulu berapa besar muatan pada masing-masing kapasitor ini. Yang sekali lagi Pak Guru ingatkan, karena ini rangkaian seri, muatannya sama. Oke, nah cara menghitung berapa besarnya muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor itu adalah seperti ini. Ya, kita gunakan persamaan ini juga ya. Jadi C begitu sama dengan apa? Q per V. Oke, ingat V-nya tadi 6 volt. Ya, V-nya tadi 6 volt ini, V yang ini ya. V keseluruhan. C-nya ini adalah kapasitas total dari rangkaian seri ini. Ya. Jadi CRS. Berapa itu tadi? Itu ya, 5/3 sama dengan Q dibagi dengan V. V-nya adalah 6. Begitu ya. Berarti Q sama dengan, nah ini kali ke sana ya. Kalikan ke sana. Ya toh? Berarti 5/3 kali 6 sama dengan ya, ini dengan ini sisa 2. Berarti ini adalah 10 ya, mikrocoulomb. Ya, seperti itu. Ya, ternyata muatan listrik yang mengalir di rangkaian seri ini C1 dengan C2 itu adalah 10 mikrocoulomb. 10 mikrocoulomb. Oke? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah bisa menghitung ya besarnya VAB dan VBC. Nah, mari kita hitung sini.
Jadi VAB sama dengan, ya kan, Q. Oke, saya tulis lagi ya, Q dibagi dengan C2. Q-nya berapa ini? 10 mikrokolom. Tulis saja 10, ya toh? Nah. C-nya berapa? C2-nya? C2 itu adalah 2 mikrofarad. Jadi sama-sama mikro, makanya satuannya tidak perlu diubah ya, 2. Berarti 10 bagi 2 dapat 5. Ya, volt. Nah, seperti itu ya. Ini adalah VAB. Oke, sekarang mari kita hitung besarnya VBC. VBC. Oke. VBC. Oke, ini ya. Jadi Q dibagi dengan C1. Q-nya berapa? Ini ya. 10 dibagi C1. C1-nya berapa? Kita lihat di sini. C1-nya adalah 10. Ya. Berarti kita masukkan di sini 10. Nah, hasilnya adalah 1 volt. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk mengecek apakah pekerjaan kalian ini sudah benar, pekerjaan kita ini sudah benar, kita lihat. Ya, apa betul? Kan begitu ya. Ya. Beda potensial yang mengalir antara A dan C, ini C ya, sorry. Ini belum ditulis C-nya ya. Antara A dan C itu adalah ini 6 volt. Ya, beda potensial pada yang ini ya. Beda potensial pada RS itu adalah 6 volt. Mari kita lihat, cek. VAB berapa? 5. VBC berapa? 1. 5 tambah 1, 6. Jadi betul kan? Ya. Seperti itu. Oke, ya, ini. Ini pentingnya kita menghitung itu secara keseluruhan ya. Nah, seperti ini. Nah, apalagi yang belum kita hitung? Oh ya, muatan yang mengalir pada muatan listrik yang mengalir pada di sini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ya. Pada C3. Oke. Berarti apa? Mana tadi? Itu tuh rumusnya. Jadi Q sama dengan C kalikan dengan V. Oke. Ya. Seperti itu. Oke. Baik, mari kita lihat. Ya. C-nya berapa? Ini C3 ya. C3. Berarti ini Q3. Q3. Ya. Kalau yang ini tadi adalah Q1 dan 2 ya, ini. Ini adalah muatan listrik yang ada pada C1 dan C2. Ya, ini adalah muatan listrik yang ada pada kapasitor 1 dan kapasitor 2. Sekarang muatan listrik pada kapasitor 3. Oke. Ya, berarti C3. C3-nya berapa tadi? 6. Ya, 6 mikrofarad dikalikan dengan, kan begitu ya. V tekanannya berapa? 6. Ya kan? 6, berarti 6 kali 6 36 ya, mikrokolom. Seperti itu. Ya, ini adalah Q3. 36 mikrokolom. Ya. Nah, sekarang sebelum kita sudah bisa mencari ya. Q3-nya sudah ada. Ini Q3. Ini adalah Q1 dan Q2. Oke. Tegangannya sudah ini. Pada C3 6 volt, ya kan? Pada ini C2 5 volt, C1 1 volt. Ini itu sudah, ya toh? Nah, berikutnya adalah kita harus bisa cek ulang, ya, cek ulang pekerjaan kita, apakah sudah benar atau tidak, ya. Kita lihat di sini, ya. Nah, ini adalah kapasitas total, muatan listrik total yang mengalir di dalam rangkaian, yaitu
46 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 46 mikrokolom. Begitu ya. Nah, sekarang yang mengalir pada C1 dan C2 ini 10 mikrokolom. Pada C3 berapa? 36 mikrokolom. Kita jumlahkan. Jadi 36 ditambah 10 berapa? 46. Berarti cocokkan dengan ini. Itu artinya pekerjaan kita sudah benar. Begitu cross checknya, ya. Terima kasih anak-anak atas segala perhatian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ya, ditanyakan pada saat proses pembelajaran secara daring, ya. Dan kita bisa melatih atau melakukan latihan soal-soal lebih banyak lagi pada saat proses pembelajaran secara daring, tentu saja. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Minta maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa.